Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema taklukkan. Ya, orang yang menganggapmu sebagai mantan, plus papi maminya, plus papa mamanya, plus ayah bundanya, dan lain-lain istilah, agar cintamu ya bisa meluncur dengan mulus dan bahagia. Ya, jadi bayangan saya kalau zaman simbah-simbah dulu kan ceritanya kakek nenek saya, kalau ada orang yang datang melamar, itu pertanyaannya, Anda bisa jadi imam sholat atau tidak? Anda bisa ngaji atau tidak? Biasanya begitu. Karena orang zaman dulu itu konsisten betul berpegang kepada hadis yang mengajarkan kalau laki-laki yang saleh datang melamar, maka lamarannya harus diterima. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'ankihu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridun." Apabila datang laki-laki untuk meminang yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Dan bila tidak kamu lakukan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Ya, jadi bayangan saya seperti itu zamannya masih ya. Kalau kita ini baik, kita konsisten di dalam ibadah kita, kita ahli dakwah, maka lamaran akan bisa diterima dengan mudah. Tetapi ternyata zamannya memang sekarang sudah berubah. Kalau dulu kan, seperti yang saya jelaskan di awal, ada yang melamar, maka pertanyaannya, Anda bisa ngaji atau tidak? Dites dulu tuh, bisa jadi imam sholat atau tidak? Hafalan Qur'annya berapa banyak? Ya sekurang-kurangnya hafal juz amma. Ya, tapi di zaman sekarang faktor-faktor ini betul-betul sudah tidak dilihat. Bahkan faktor cinta pun itu sudah ditaruh ke nomor 5. Ya, jadi ketika misal Anda seorang laki-laki datang melamar, maka pertanyaannya zaman sekarang adalah yang pertama, Anda anaknya siapa? Ini repot betul. Kalau Anda punya ayah ataupun punya ibu yang populer, yang kondang, yang terkenal, apakah dia pengusaha, apakah dia ilmuwan, atau dia seorang yang dihormati, maka Anda lebih beruntung. Lamaran Anda kans untuk diterimanya lebih besar ya. Tapi kalau kita ini bukan anak siapa-siapa, ya kita punya orang tua, tapi tidak ada yang kenal dengan orang tua kita, maka memang usaha kita harus lebih keras. Karena pertanyaan yang kedua, ya, Anda kuliah di mana? Ya, Anda sebutkanlah nama perguruan tinggi tempat Anda sekolah ya. Pertanyaan selanjutnya, kuliahnya sudah selesai atau belum? Ya, maka memang ketika Anda mengajukan lamaran tadi dalam posisi masih kuliah, apalagi masih sekolah SMA, maka peluang untuk lamaran tadi ditolak hampir 90% ya. Nah, kemudian nih, kalau 3 ini sudah ditanyakan, maka pertanyaan yang keempat ini yang paling penting. Anda sudah bekerja atau belum? Dan kalau sudah, gajinya berapa? Kalau Anda jawab belum bekerja, ya sedang nyari kerja, sedang merintis usaha, dijamin tidak akan diterima. Kalau Anda menjawab sudah bekerja dengan gaji ya, misal Anda jawab ya 5 juta sebulan, ya peluang untuk diterimanya 50-50. Tergantung background keluarga yang Anda datangi seperti apa. Karena bagi sebagian keluarga, gaji 5 juta 1 bulan itu cukupan ya.
Tapi bagi sebagian yang lain, 5 juta itu mungkin cukupnya cuma 1 minggu. Nah, jadi itu Anda pertimbangkan betul. Nah, pertanyaan yang kelima itu baru ya. Anda mencintai anak saya atau tidak? Begitu. Ya, artinya zaman sekarang cinta itu nomor 5. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 seperti yang saya jelaskan tadi. Karena itu kalau Anda ingin menaklukkan mantan Anda atau orang yang sudah menganggap Anda sebagai mantan, ya. Kita ini kan tiap hari kajian kita membahas mantan kembali, mantan kembali, mantan kembali. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya ketika mantannya mau kembali kepada Anda, tapi orang tuanya tidak ngasih green light, tidak ngasih lampu hijau agar anaknya kembali kepada Anda, usaha Anda mentok juga. Ya, karena itu dua-duanya harus Anda taklukkan. Mantan Anda taklukkan, kemudian orang tuanya juga harus Anda taklukkan. Kalau Anda ingin menaklukkan mereka dalam satu paket, maka paling tidak pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat ini harus Anda penuhi terlebih dahulu. Ya, kalau pertanyaan yang pertama, Anda anak siapa? Ya sudahlah, itu sudah takdir dan suratan hidup kita, dilahirkan dari orang tua seperti pada saat ini ya. Dan semoga orang tua kita orang yang baik, walaupun mungkin tidak terkenal banget, tidak kaya banget, dan biasa-biasa saja. Tapi yang kedua, Anda kuliah di mana? Nah, ini sangat menentukan ya. Semakin hebat perguruan tinggi tempat Anda kuliah, semakin besar nama perguruan tinggi tempat Anda sekolah itu, dan semakin tinggi strata sarjana Anda kuliah, peluang Anda untuk diterima sebagai menantu juga sangat terbuka lebar. Yang ketiga tadi ya, Anda sudah lulus atau belum? Nah, itu juga sangat penting. Karena itu, daripada dapat pertanyaan yang mungkin ya, itu agak menyesakkan bagi Anda ya. Anda sudah jungkir balik agar kuliahnya bisa selesai cepat. Orang kan tidak mau memahami proses yang harus dilampaui, ternyata tidak mudah. Tapi lebih baik Anda selesaikan dulu daripada itu jadi batu sandungan bagi Anda. Nah, kalau sudah selesai, nah jangan lupa yang keempat ini yang paling penting nih. Ya, karena semua orang mengatakan saya tidak matre, tapi realistis. Kan sama saja, ujung-ujungnya juga nominal duit per bulan yang akan disetor berapa. Ya, nah oleh karena itu ya, bekerja terlebih dahulu ya, agar Anda punya sesuatu, agar pihak calon mertua Anda juga yakin di dalam memberikan anaknya kepada Anda tadi. Yang wanita juga seperti itu ya. Jadi ketika si laki-laki mempresentasikan calon istrinya kepada orang tuanya, pertanyaannya juga akan sama. Anak siapa? Kuliah di mana? Ya, sudah lulus kuliah atau belum ya? Kemudian yang keempat, sudah bekerja atau belum ya? Dan urusan cinta mengikuti setelah itu ya. Karena itu Anda menjadi orang yang saleh itu adalah kewajiban kita ya. Tetapi juga jangan lupakan logika yang dikembangkan oleh dunia sekarang. Kalau hidup kita mau mudah dalam bab urusan menaklukkan mantan dan calon mertua tadi, mau tidak mau memang faktor materi itu harus kita miliki. Karena memang kita hidup di zaman di mana orang begitu ya mengejar materi. Tidak banyak orang di zaman sekarang ya yang tetap bisa konsisten, bangga, dan kemudian istiqomah hidup di dalam kesederhanaan. Kaya boleh, di rekening kita isinya miliaran, tidak ada masalah. Tetapi harta yang kita miliki untuk berbuat baik, ya, dan kemudian
yang kita tampilkan yang sederhana saja, ya, karena sederhana itu adalah sesuatu yang indah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.